Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, Mas. pagi. Jadi di sini aku tuh mau menunjukkan, mempresentasikan hasil observasi aku. Tapi sebelumnya mohon izin untuk bisa share screen. Ya. Nah, hasil observasinya tentang nilai mutu kalau di Bandung 2 itu ada namanya kan pager Bentar, ya. belum kelihatan. Hah, belum? Ini baru dah. Nama nilai mutunya sih namanya itu pager. Itu dari bahasa Sunda kalau nggak salah. Terus kepanjangannya itu apa? Kepanjangannya berintegritas, akuntabel, gerak cepat, efektif, unggul, ramah. Nah, kan kalau misalnya komitmen mutu tuh berhubungan erat dengan inovasi. Nah, ini aku bikin tabel kaitan antara nilai dasar komitmen mutu dengan layanan unggulannya. Inovasinya sih ini ada layanan pojok intens, grup WA biasa. Terus yang baru terkait dengan dampak COVID itu ada layanan pakosasi. Jadi pelayanannya itu secara online, pelayanan konfirmasi penerimaan, LPJ, CSO itu melalui WhatsApp. Kalau ini terkait dengan nilai yang cepat, tepat, ramah. Ada Geram, Master, sama Balastri. Yang Balastri ini tuh kalau misalnya Satker bawa 5 SPM, maksimal 5 SPM bisa pakai loket khusus. Terus inovasi yang lain, ini KBM mengajar, jadi mendatangkan Satker untuk diberikan pelatihan terkait aplikasi. Sama ini Laduketan juga sarana ketemunya Satker dan KPPN untuk membahas tupoksinya gitu. Nah, untuk yang di seksi Vera, unggulannya itu ada pemberian Tanginas Award. Jadi ini tuh pemberian penghargaan kepada Satker yang berhasil mengumpulkan pertama dan benar gitu laporan LPG-nya. Terus ini Kepo tuh aplikasi untuk mengetahui masing-masing pegawai gitu. Jadi isinya kayak informasi pegawai, tapi dalam lingkup KPPN Bandung 2 aja. Tuh. Briefing paginya ada layanan inovasi kecapi. Nah, tapi ternyata dari inovasi itu tuh setelah pandemi banyak yang nggak terlaksana gitu loh, Mas. Kayak contohnya yang mendatangkan Satker tadi, yang KBM, mengajar Satker itu udah nggak jalan. Terus untuk layanan pakosasi, itu tuh walaupun soft copy-nya udah dikirim, misalnya SKPP gitu ya, tetap hard copy-nya tuh harus dikirim juga. Itu sih yang menurutku masih kelemahan. Harusnya kalau misalnya udah soft copy, udah cukup, gitu, udah bisa diproses, tapi tetap harus nunggu hard copy-nya. Jadi Satker tetap harus datang ke kantor gitu. Terus untuk dari SDM-nya itu, pegawainya kalau yang WFH masih kurang produktif, karena banyak kerjaan yang nggak bisa dibawa pulang kan. Yeah. Jadi kayak apa? Jadinya kayak cuti gitu, bukan WFH. Selain itu, jam kerjanya tuh nggak benar-benar dimulai jam 8. Jam 7 ada kesalahan. Jam 8 karena kayak kadang dari seksi PD itu baru mulai proses jam 9, sehingga kan seksi yang lain kan mengikuti ya kalau dari seksi PD gitu. Nah, ini layanan yang tadi mendatangkan tuh belum bisa dilanjutkan lagi karena nggak bisa menyesuaikan pasca pandemi.
Seperti itu. Jadi usulan dari aku sih itu paling yang terkait SDM. Kalau bisa tuh kepatuhan internalnya lebih ketat lagi karena selama ini istirahat juga suka molor gitu. Hmm. Baru mulai kerja lagi 1:30 gitu. Itu sih. Silakan kalau dari KPPN Jakarta 6. Ya, kalau di KPPN Jakarta 6 ada beberapa inovasi yang mungkin bisa diterapkan di KPPN Bandung ya, Bandung 2 ya. Iya. Tuh. Ya, kalau yang pertama itu ada yang namanya es jahe. Es jahe ini kependekan dari Elektronik SKPP Jakarta 6. Jadi ini adalah semacam inovasi dari KPPN Jakarta 6. Ini kebetulan penemunya itu kepala kepala pencairan dana yang saat ini udah baru kemarin naik ke eselon 3. Nah, jadi SCH ini memudahkan untuk pemrosesan SKPP. Jadi biasanya kalau misal SKPP kalau di Bandung 2 masih manual ya pemrosesan SKPP-nya, Iya, kayak koreksinya dan lain-lain ya. Nah, kalau di KPPN Jakarta 6 itu udah otomatis. Jadi berdasarkan aplikasi SJH itu kita nggak perlu ngoreksi. Jadi koreksinya udah otomatis. Jadi, karena Tapi pakai inovasi. hard copy-nya gitu ya, Mas? Atau langsung dari soft copy masuk ke aplikasi itu langsung di Nah, ini itu atau kalau gimana? misal kalau hard copy tetap harus disampaikan dari satkernya tetap harus nyampein. Hmm. Tapi kayaknya udah langsung diproses sama aplikasinya deh. Jadi langsung dikoreksi gitu. Terus ada juga aplikasi namanya Sambal Terasi. Nah, kalau di KPPN Bandung 2, kalau SPM yang udah diproses, pemberkasannya gimana? Kan dari front office itu ya, terus Heeh. mail, terus tanda tangan ke kasih gitu. Ya, Itu sih, Mas. setelah ditandatanganin kasih kan berarti lanjut ke bank. Nah, itu SPM-nya biasanya Hmm. diapain? SPM fisiknya atau gimana? SPM fisiknya. Jadi kalau misal di KPPN Jakarta Enggak 6, ke bank sih, biasanya langsung dikasih terus udah dikasih PD, terus udah gitu sih. nah itu kan selanjutnya tahap itu kan harusnya diberkasin gitu ya, maksudnya dikumpulin jadi satu kan, dilakukan pemberkasan kan, diarsipkan gitu istilahnya. Hmm. Nah, itu kalau misal di KPPN Jakarta 6 ada aplikasinya sendiri, namanya Sambal Terasi. Hmm. Nah, jadi Sambal Terasi ini membantu pengarsipan SPM setelah SPM itu jadi SP2D gitu, kurang lebih. Terus juga terkait kedisiplinan Berarti pegawai. udah nggak manual yang kayak ngetik di Excel gitu ya? Oh enggak, iya. Jadi udah langsung masuk aplikasi jadi nggak ngetik di Excel lagi. Masuknya ke aplikasi bukan ke Excel. Kalau di sana masih ngetik di Excel itunya. Nah, Kalau jadi Bandung. mungkin bisa diterapkan aplikasi samputerasi di KPPN Bandung 2. Soalnya itu nanti jadi kayak terintegrasi gitu. Nah, terus ada lagi terkait kedisiplinan pegawai, namanya KDP, Kotak Disiplin Pegawai. Jadi kalau misal ada pegawai yang telat, nah itu secara Hmm. sukarela, secara sadar diri, pegawai nanti mengisi uang ke dalam KDP itu tanpa ada paksaan. Nah, harapannya dengan adanya inovasi ini, pegawai jadi lebih memilih untuk berangkat lebih pagi, lebih berkomitmen mutu gitu ya istilahnya, buat Tapi datang. itu berjalan ya, Mas? KDP-nya, walaupun hanya sukarela dan kesadaran masing-masing. Ya, itu kan istilahnya kayak apa ya namanya, nilai moral atau apa tuh, nilai kejujuran gitu kan. Kalau Masing-masing terakhir, pegawai aja gitu ya? eh, terakhir sih tak lihat kontaknya ya ada isinya, berarti kan secara langsung atau nggak langsung ada, berarti yang emang merasa telat terus masukin uangnya. Oke, Mas. Coba kalau sekarang kita benchmarking aja ya antara
KPPN Bandung 2 dan Jakarta 6. Gimana? Boleh? Kalau di Bandung 2 tuh seperti yang aku tadi udah sebutin, kelemahannya tuh masih ada di bagian SDM. Selain karena tadi yang masih suka telat, juga pengembangan kompetensi pegawai, khususnya di bidang kreativitas masih kurang. Sehingga tuh pegawai cuma datang, melaksanakan pekerjaan, lalu pulang gitu aja, tanpa ada pengembangannya gitu loh. Kalau di Jakarta 6 gimana? Ya, kalau di Jakarta 6 ada satu inovasi baru, itu namanya Tanam Pot, pendekan dari Jakarta 6 Podcast. Nah, itu baru berjalan satu kali sih, tapi bagus sih kayak jadi sarana kreativitas itu buat pegawai. Terus juga sebagai ajang alternatif buat menghubungi para stakeholder. Kayak cara berkomunikasi alternatif ke para stakeholder. Ya, bentuknya kayak podcast gitu. Itu bisa didengarnya di mana? Di YouTube atau Di YouTube KPPN Jakarta ada. Spotify? Oh, gitu. Nah, Berarti sosial medianya tuh jalan ya, Mas? ya lumayan sih kayaknya semuanya jalan ya. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram juga, sama YouTube berarti. Oh, sama terakhir tuh ini, terakhir Pak OJT itu lagi pengembangan website baru buat Jakarta 6. KPPN Jakarta 6. Berarti di luar website yang dari Kemenkyu itu ya Heeh, kan ada kan? di luar itu bikin Oh, baru. ada website. Nah, itu juga sih kelemahan di Bandung 2. Untuk sosial medianya tuh masih kurang jalan gitu, karena masih repost aja dari akun Kemenkyu gitu. Hmm, Jadi kalau dilihat di Instagramnya aja masih masih postingan isinya lama gitu. repostan ya. Kurang Kalau jelas. kegiatan-kegiatan kayak Bandung 2 ada nggak? Kayak misal postingan kayak misal Jumat Jumat sehat atau apa gitu. Nah, itu nggak terposting, padahal sebenarnya dilaksanakan loh kayak senam atau Hmm, olahraga yang lain. hmm, Itu sebenarnya dilaksanakan, tapi karena mungkin adminnya ya atau gimana, jadi nggak aha. diposting. Padahal kan Balik sayang ya, lagi itu ke kan salah satu. SDM-nya ya. Mm-mm. Mungkin bisa ditambahin sih, Mas, di Ya boleh. poin selanjutnya. Dia mana ya, di bawah sini ya kali. Di bawah yang Ya, aku nulis yang kanan ya. di bawahnya, harusnya di atas reward toh. Kan masih kreatif. Oh ya boleh. Nah, caranya gimana? Ini nih. Nah, Nah, berarti yang selanjutnya itu apa? Kok aku baca agak menarik tuh, PC Maker. ya, jadi ini semacam kayak lomba gitu, lomba yang diadain sama Jakarta 6, KPPN Jakarta 6. Jadi lomba ini buat mencari meja pegawai mana yang paling rapi dan rajin, istilahnya. Nah, berdasarkan itu nanti pegawai yang memiliki meja paling rapi, maka dia berhak dapat reward. Ini kayak semacam ya biar pegawai sadar aja kalau misal meja rapi itu penting gitu. Itu tiap bulan, tiap apa periodenya Itu penilaiannya? tiap semester, ya semester sekali. Ya, semester ini. Bagus ya. Jadi selain dari kinerja sehari-hari juga dinilai ini juga ya, yang lainnya gitu. Jadi kan ada Ya, insentif uh, untuk jadi untuk jaga. merapikan meja. Oke, kayaknya itu aja sih Mas, penilaian intern, Ya, boleh. benchmarking intra instansi di KPPN Bandung 2 dan Jakarta 6. Ya, kalau gitu sekian. Ayo ditutup. Kalau gitu hasil diskusi kita ditutup dulu. Barangkali nanti ada tambahan yang lain. Hmm, Kurang lebihnya dari aku mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah,